Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Namira Prasyardisti, NPM 028, akan mempresentasikan PPT yang sudah saya buat dengan judul Manajemen Koperasi. Perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam berbagai aspek, seperti keuangan, operasional, dan sumber daya manusia. Manajemen koperasi juga mengutamakan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi, dan transparansi, di mana setiap anggota memiliki hak suara dan berperan dalam pengambilan keputusan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan anggota dan komunitas secara keseluruhan. Tujuan-tujuan dalam manajemen koperasi. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan anggota. Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui pelayanan yang baik dan distribusi keuntungan yang adil. Yang kedua, pengembangan ekonomi lokal, mendorong pertumbuhan ekonomi di komunitas lokal dengan memberikan akses pada sumber daya, produk, dan jasa. Yang ketiga, meningkatkan kemandirian anggota, membantu anggota untuk mandiri secara ekonomi dengan memberikan pelatihan, informasi, dan dukungan. Yang keempat, partisipasi anggota, mendorong partisipasi aktif anggota dalam pengambilan keputusan dan manajemen koperasi. Yang kelima, pembangunan berkelanjutan, memastikan keberlanjutan koperasi dengan pengelolaan yang efisien dan bertanggung jawab. Yang keenam, pelayanan yang efisien, memberikan layanan yang berkualitas dan efisien untuk memenuhi kebutuhan anggota. Dengan demikian, manajemen koperasi berfokus pada kesejahteraan dan pemberdayaan anggotanya serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, contoh manajemen koperasi. Yang pertama, ada manajemen keanggotaan, yaitu merekrut dan melayani anggota dengan menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, manajemen keuangan, mengelola simpanan, pinjaman, dan melakukan audit keuangan untuk transparansi. Yang ketiga, manajemen SDM, melatih pengurus dan karyawan serta memberikan insentif untuk meningkatkan kinerja. Yang keempat, manajemen operasional, memanfaatkan teknologi dan memelihara aset koperasi. Yang kelima, manajemen pemasaran, melakukan promosi, branding, dan riset pasar untuk memenuhi kebutuhan anggota. Yang terakhir, manajemen risiko, mengidentifikasi risiko dan menyusun rencana darurat. Manajemen yang baik menjaga koperasi tetap efektif, efisien, dan bermanfaat bagi anggotanya. Aspek-aspek yang meliputi manajemen koperasi. Yang pertama, perencanaan, menentukan visi, misi, dan strategi untuk mencapai tujuan koperasi. Selanjutnya ada perorganisasian, mengatur struktur organisasi, membagi tugas, dan menetapkan tanggung jawab. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya, mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan material untuk mendukung operasional. Yang keempat, pelaksanaan, melaksanakan rencana yang telah dibuat melalui kegiatan operasional sehari-hari. Yang kelima, pengawasan, memantau dan mengevaluasi kinerja koperasi serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan. Yang keenam, pendidikan dan pelatihan, mengembangkan keterampilan anggota dan pengurus untuk meningkatkan efektivitas koperasi. Yang ketujuh, hubungan antar anggota, membangun komunikasi dan partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan. Dengan mengelola aspek-aspek ini, koperasi dapat berfungsi secara efektif dan berkontribusi pada kesejahteraan anggotanya. Yang terakhir, ada proses manajemen koperasi. Proses manajemen koperasi meliputi yang pertama, perencanaan, menetapkan visi, misi, tujuan, dan rencana strategis koperasi. Yang kedua, pengorganisasian, mengatur struktur organisasi dan sumber daya koperasi. Yang ketiga, pengarahan, memberikan arahan kepada karyawan dan melibatkan anggota dalam kegiatan koperasi. Yang kelima, pengawasan, mengevaluasi kinerja dan keuangan koperasi secara berkala. Yang kelima, evaluasi dan perbaikan, menganalisis hasil operasional dan melakukan penyesuaian strategi. Proses ini berjalan terus-menerus untuk memastikan koperasi mencapai tujuannya dan memberi manfaat optimal bagi anggotanya. Kesimpulannya, manajemen koperasi yang efektif adalah kunci keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuan dan kesejahteraan anggotanya. Dengan pengelolaan keuangan, keanggotaan, SDM, operasional, pemasaran, dan resiko yang baik, koperasi dapat berjalan secara transparan, efisien, dan berkelanjutan. Ini juga mendukung koperasi untuk terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal serta
kesejahteraan sosial anggotanya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.